Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PBG Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Safia Yunitias, mahasiswa PBG Pendidikan Agama Islam tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Salatiga dengan NIM 27030253852. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN 2 Balingasal. Kelas 3 dengan materi perilaku terpuji adalah kepribadianku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ya, berarti hadir semuanya ya? Ya. Sebelum pelajaran dimulai, untuk ketua kelas nanti memimpin berdoa sebelum belajar terlebih dahulu kepada Mbak Inaya. Silakan maju ke depan. Teman-teman, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi amin ya rabbal alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya, terima kasih Mbak Inaya, silakan duduk kembali. Selanjutnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anak berdiri semua. Indonesia Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, silakan duduk kembali. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku. Namun sebelumnya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Mbak Diva? Coba yang lebih keras lagi, tentang apa? Tentang sifat wajib Allah. Iya, tentang sifat wajib Allah. Coba siapa yang tahu sifat wajib Allah itu artinya apa sih? Siapa yang tahu? Mbak Risma yang keras, yuk. Sifat yang sudah ada pada Allah. Iya, sifat yang sudah pasti ada pada Allah. Ya, untuk pagi ini kita akan belajar tentang apa tadi? Perilaku terpuji adalah kepribadianku, yaitu dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua dan guru dengan sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengidentifikasi ciri-ciri orang yang berbakti kepada orang tua dan guru dengan benar. Coba, ini gambar apa ya? Kelihatan tidak? Iya. Ini gambar apa? Iya. Ada anak-anak dan ibu guru yang sedang belajar di dalam kelas. Nah, ini? Iya. Berjabat tangan dengan ayah dan ibu ketika mau kemana ini? Coba, ketika mau berangkat sekolah. Terus kemudian gambar yang sebelahnya? Berjabat tangan dengan siapa? Dengan bapak
guru. Ya, pinter. Mengapa sih kita itu harus berbakti kepada kedua orang tua? Karena orang tua adalah orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Terus, apa sih hukumnya menghormati orang tua? Wajib, sunnah, atau apa? Coba. Wajib, betul. Hukumnya wajib menghormati orang tua. Sekarang kita akan melihat video. Kita berada di perut ibu kurang lebih 9 bulan lamanya. Saat seorang ibu sedang hamil, Perhatikan ya. menghormati dan menyayangi kedua orang tua merupakan kewajiban bagi seorang anak. Kepada kedua orang tua dan guru adalah mendoakan mereka setiap saat. Itu tadi video tentang apa coba? Iya, menampilkan ya video tentang menghormati kedua orang tua dan bapak, ibu, guru. Kalian sudah menghormati kedua orang tua? Sudah. Menghormati bapak, ibu, guru? Sudah. Coba sebutkan salah satu cara menghormati kepada orang tua itu seperti apa? Contohnya, coba Mbak Inaya. Menyayangi kedua orang tua. Menyayangi kedua orang tua. Terus apa lagi? Bantu pekerjaan rumah. Membantu pekerjaan rumah. Mbak Dewi? Patuh dan taat kepada orang tua. Patuh dan taat kepada orang tua. Nah, tadi di video itu sudah ditampilkan dari apa? Dari orang tua mengandung kita, kemudian melahirkan. Ketika kita sakit, siapa yang merawatnya? Ibu atau orang tua. Bapak tugasnya tadi ngapain di situ? Bekerja, mencari nafkah. Kemudian apa lagi? Setelah orang tua, terus ada apa lagi tadi ya videonya ya? Bapak, ibu, guru ya. Setelah kedua orang tua yang wajib kalian hormati itu bapak, ibu, guru. Karena apa? Bapak, ibu, guru yang sudah mengajari kita dari belum bisa membaca, menulis, menghitung sampai kita menjadi pandai. Pintar membaca, pintar menghitung itu merupakan berkat jasa dari bapak, ibu, guru ya. Sekarang ke materi. Perilaku terpuji adalah kepribadianku. Terpuji itu artinya apa? Siapa yang tahu? Terpuji, perbuatan baik ya. Terpuji itu perbuatan baik. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua adalah menghormati, menaati, dan membantu mereka dengan penuh kasih sayang. Berbakti kepada orang tua adalah salah satu cara mendapatkan ridho Allah. Karena ridho Allah tergantung pada ridho orang tua. Coba ini hadis apa ini ya Mbak Inayah? Hadis apa? Boleh dibaca? Siapa yang mau membaca? Mbak Inayah yang membaca. Silahkan yang keras Mbak Inayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahu fi ridha walidayni wa sukullahi fil walidain. Artinya? Artinya, ridha Allah tergantung ridha orang tua. Dan kemurkaan Allah. Ya, ini ada sebuah hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ridallahi fi ridol walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidaini. Yang artinya keridoan Allah itu tergantung pada ridho orang tua dan kemurkaan Allah itu tergantung pada kemurkaan orang tua. Siapa yang hafal doa untuk kedua orang tua? Mbak Diva,
kedua orang tua, doa untuk kedua orang tua. Nah, itu salah satu cara kita menghormati atau menyayangi orang tua. Coba bersama-sama. Yuk, dibaca bersama-sama. Doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli Dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Apa sih ciri-cirinya? Bisa dibacakan Mbak Sakila nomor 1. Satu, berkata lemah lembut kepada orang tua. Iya, berkata lemah lembut kepada orang tua. Siapa yang di sini itu suka apa ya? Berkata kasar sama orang tua. Senang nyentak-nyentak? Tidak ada ya, tidak ada. Jangan sampai ada anak-anaknya Bu Guru itu berkata kasar pada orang tua. Berkatalah yang lemah lembut. Lemah lembut itu artinya apa? Yang sopan, yang halus, tidak membentak-bentak. Nah, selanjutnya berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru berarti menghormati, menghargai, dan mengikuti ajaran guru sebagai bentuk penghormatan atas jasa mereka yang mengajarkan ilmu. Guru adalah orang tua kita di sekolah. Berbakti kepada guru sama halnya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Guru adalah ahli ilmu. Keridhaan guru merupakan kunci sukses. Coba kalau kamu sama bu gurunya tidak menghormati, tidak mentaati, bisa sukses? Tidak. Harus apa? Hormat, patuh, taat. Nah, supaya ilmunya bermanfaat, kelak di kemudian hari kamu menjadi orang yang sukses. Sudah paham? Sudah. Ya, kalau sudah, sekarang ada tugas kelompok. Tugas kelompok berarti nanti artinya mengerjakan secara bersama-sama atau berdiskusi. Jadi nanti ibu guru kasih ke kalian lembar pertanyaan dan silakan dijawab di sini secara bersama-sama. Tidak mengerjakan sendiri-sendiri tetapi bersama-sama. Yang namanya diskusi itu mengerjakan dengan bersama-sama, bareng-bareng. Di situ nanti ditulis nama kelompoknya, terus ketua kelompoknya siapa, kelompok 1 sana, kelompok sini kelompok 2, ini kelompok 3. Setelah selesai mengerjakan, nanti per kelompok itu berpresentasi, maju ke depan. Sudah paham? Sudah. Sudah? Ya, silakan boleh dikerjakan mulai dari sekarang. Ayo ditulis salah satu yang nulis. Mbak Dewi yang nulis? Ya, silakan ditulis nama kelompoknya. Ayo dipikir bersama-sama, dirembuk bareng-bareng. Ayo dikerjakan. Yang mana? Bisa dengan cara ketika aku istirahat tiba-tiba aku dimintai bantuan untuk apa, gitu loh. Yuk dipikir bareng-bareng, dipikir bersama-sama. Contohnya itu apa? Waktunya sudah hampir habis. Selanjutnya yaitu presentasi. Dimulai dari kelompok 2. Silakan dibacakan hasilnya. Nomor 1. Sebutkan cara berbakti kepada orang tuamu dan ceritakan pengalaman singkat kalian tentang bagaimana kegiatan dirimu berbakti kepada orang tuamu saat di rumah. Jawab. Cara berbakti kepada kedua orang tua. A. Menghormati kedua orang tua. B. Patuh serta taat kepada orang tua. C. Menyayangi kedua orang tua. Ceritakan secara singkat pengalamanmu. Saat aku bermain sepeda, aku dipanggil ayahku untuk memberikan kopi di warung.
dan aku bertugas memberikan kopi baru. Sebutkan cara berbakti kepada gurumu dan ceritakan pengalaman singkat kalian tentang bagaimana kegiatan dirimu berbakti kepada gurumu ketika di sekolah. Cara berbakti kepada orang kepada ibu guru. A. Bersikap merendah. B. Mendengarkan nasihatnya. C. Sopan dalam ucapan dan perilaku. Ceritakan secara singkat pengalaman saat guru akan menuliskan contoh di papan tulis, ternyata kapurnya habis. Dan habis lalu guru meminta untuk mengambilkan kapur di kantor. Lalu aku bertugas untuk mengambil kapur dulu. Sudah? Kasih apa? Iya, kasih B, kasih O, kasih B. Wow, keren! Wow, keren! Ada yang mau menanggapi? Ya. Nah, Bu Guru ya, Bu Guru ya. Kalian sudah bagus, jawabannya sudah bagus, tapi ada beberapa yang kurang seperti bertutur kata yang lemah lembut dan lain sebagainya. Ya, tapi sudah bagus. Yuk dikasih tepuk tangan buat kelompok 2. Ya, hasil dari diskusi kalian itu sudah bagus, sudah baik, ya, sudah pintar semuanya, sudah bisa bekerja sama dengan baik antara kelompok 1 sama temennya, mengerjakannya sudah bagus, terus kelompok 2 juga sudah bagus, kelompok 3 juga sudah bagus, lebih semangat lagi. Kemudian sekarang silahkan ada tugas mandiri dikerjakan secara mandiri, terus nanti kalau sudah dikumpulkan. Ya, sudah. Ya, sini. Ya, dikumpulkan. Sudah, waktunya sudah habis, sudah selesai ya, dikumpulkan. Terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas kalian dengan baik. Kesimpulannya, perilaku terpuji adalah cerminan keimanan kita. Jadikanlah akhlak mulia sebagai kebiasaan sehari-hari. Mulailah dengan berbakti kepada orang tua, guru, dan menghormati orang lain. Nah, sekarang terima kasih. Pada kesempatan hari ini kita sudah belajar bersama. Nah, sekarang refleksi pembelajaran pada hari ini, tuliskan pada kertas ini perasaanmu bagaimana pelajaran hari ini. Cukup senang, menggembirakan, atau seperti apa? Yuk dituliskan. Yuk. Sudah? Nanti Bu Guru acak ya, saya acak di sini nggak ada namanya. Ya. Bagaimana perasaanmu mengikuti pembelajaran hari ini? Yang pertama yaitu senang dan gembira. Kemudian pada pelajaran pagi hari ini tidak ada kendala apapun. Ya, terima kasih. Pembelajaran yang akan datang yaitu tentang aku mampu berpuasa. Sampai ketemu di pembelajaran yang akan datang. Mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ya, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Doa selesai belajar, silakan ketua kelas dipimpin. Teman-teman, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Assalamualaikum
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.